lagi di Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Karena Islam itu penuh cinta. Mengingatkan tema kita pada pagi hari ini buat Bunda yang baru bergabung di rumah, membangun mental anak saat orang tua tertimpa musibah atau masalah. Iya. Seperti kejadian temannya Bunda ya. Iya. Ada anak tadinya ceria, bergaul, seneng. Oh pokoknya namanya anak-anak main-main ya. Ibu bapaknya kena musibah di penjara, anaknya langsung mengurung diri di rumah. Iya. Kasian ya. Gimana nih Bunda? Bapaknya dibawa sono sini ya, Mi. Iya, biasanya jalan-jalan sekarang udah males bergaul, gimana sih? Dia minder kali ya? Urung aja di kamar gitu ya, nggak mau berteman, nggak mau bergaul. Itu tuh kasihan juga anaknya sebenarnya ya. Kasihan. Bahas Bang. Bahas Bunda. Iya deh, baik deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah kita membahas tentang masalah orang tua. Tapi juga ada keterikatannya dengan anak. Nah, dengan pertanyaan Bunda tadi, untuk kita jadikan pelajaran bahwa apapun yang dilakukan oleh orang tua pasti akan berdampak kepada anak. Kalau orang tuanya mendapatkan kesuksesan, mendapatkan keberhasilan, ada naik jabatan, biasanya diundang tuh pasangannya dan anak-anaknya untuk diberikan penghargaan. Tuh. Begitu juga kalau orang tua mendapatkan sesuatu yang di luar dari harapannya. Ada musibah, siapa sih yang pengen dapat musibah? Nggak ada. Tentunya nggak ada di antara kita yang pengen dapat musibah. Nah, begitu juga musibah tapi ada sesuatu yang bisa dihindari, ada yang emang dicari-cari. Ada tuh Bang begitu, udah kerjanya rapi, udah kerjanya bagus, menghindari berbagai macam hal yang tidak diharapkan, yang tidak diinginkan, tapi ternyata mungkin dia kena fitnah, mungkin juga dia terkena sesuatu yang bukan dalam perhitungan dia gitu. Nah itu musibah yang dia tidak sangka-sangka. Tapi ada juga musibah, ada juga masalah yang dicari-cari sama itu orang tua. Mohon maaf, misalnya sengaja orang tua kurang duit, korupsi. Itu kan masalah yang dicari-cari. Kemudian misalnya zolim kepada orang lain, akhirnya mohon maaf jadi menghilangkan nyawanya seseorang. Artinya apa? Itu masalah yang dicari-cari sebenarnya. Nah dampaknya kalau nggak ketahuan, katanya nggak ketahuan ini ya nggak apa-apa. Tapi kan kita nggak tahu. Tentunya segala kejahatan semua itu sangat mudah untuk dibongkar. Kenapa? Karena ada Allah yang maha adil. Jadi orang tua bisa ngerem mana yang pantas, mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Ya kenapa? Karena ingat semua akan berdampak kepada anak keturunan kita. Satu, kita cari nafkah. Nafkahnya pakai harta yang halal. Insya Allah ini anak dibawa sholat gampang, dibawa ngaji gampang, disuruh hafal Quran juga bisa. Tapi kalau orang tua makan dari harta yang haram, na'udzubillah min dzalik, dikasih ke anak, anaknya berat Bang disuruh sholat. Anaknya ini bisa sulit kalau diajak kebaikan. Kenapa? Karena yang masuknya makanan-makanan yang haram. Dampaknya siapa? Anak, dari sisi ruhani. Tapi juga dari sisi mental, ketika orang tua punya masalah, anak juga pasti akan berdampak. Jadi bagaimana solusinya? Satu, jangan dijauhin. Ya, yang pertama-tama tentu tadi orang tua mikir-mikir kalau mau melakukan segala sesuatu, adakah dampak negatif di kemudian hari? Jangan kalau memang ada negatifnya. Apalagi yang bisa mengganggu mental atau psikisnya anak-anak. Dan yang kedua, yaitu anak yang sudah merasakan hal semacam itu, kejadian orang tuanya bermasalah, dia murung, maka jangan dijauhin. Mungkin keluarganya, mungkin paman bibinya, kakek neneknya, keluarganya, kerabatnya, deketin, ajak bicara, naikkan lagi kepercayaan dirinya. Karena pasti yang namanya psikis, mental ini untuk mengobatinya, pertama jangan dijauhin. Dan tidak bisa instan. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, tapi perlu ada pendekatan, harus ada komunikasi, dan juga jangan kita berbicara yang buruk tentang orang tuanya. Udah juga dia terima informasi yang nggak baik, tambah lagi misalnya kita ngasih masukan-masukan yang tidak baik juga tentang orang tua, makin drop. Justru kita naikkan kepercayaannya. Udah nggak apa-apa, orang tuamu lagi diuji. Kamu tetap harus belajar. Kamu harus jadi anak pintar supaya kamu bisa membanggakan kedua orang tuamu. Itu kan kalimat-kalimat yang bisa
memotivasi si anak. Betul, wallahu a'lam. Jangan dibully. Jangan dibully. Lagi dijauhi. Betul. Kalau bawa masuk dalam rumah, kunci. Iya jangan. Sendirian dong Bun ya? Iya, jangan biarkan sama emaknya, sama jangan biarkan dia Oh, sama kesepian tantenya. ya. Iya, gitu nih. Bawa ke mall. Bawa ke mall, jalan-jalan. Jajan. Isi ruang kosong tersebut. Betul. Apalagi kita orang Indonesia kan pasti kekeluargaannya sangat dekat sekali ya. Seperti istilah Istilah pepatah mengatakan, pepatahnya belum dapat oh Bunda. berdapat ya dah. Nanti aja Bunda ya. Oke, siap. Pokoknya kita kan sebagai orang Indonesia tuh pasti kan erat ya hubungan Betul, kekeluargaannya. Itulah iya. gunanya kita saling membantu nih. Iya. Bun, Ya. Bunda. Iya. Ada yang baper gak? Ada Silakan. bertanya. Oh, mau saya Waduh, tewak nih. Bunda nih. Waduh, liplak silau ya, liplak. silau. Wat buricak burinong. Iya, Bun, boleh. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Umu Soliha Pinang Ranti. Namanya siapa? Maesa. 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 Iya. Oh, Dari Umu Soliha Pinang Ranti. Punya anak berapa? 4. Alhamdulillah. Wow, udah punya cucu. Masih nerusin? Enggak. Masih. Sholat, sekali-kali. maksudnya sholat. Oh iya, sholat terus. Insya Nerusin Allah. masih. Bunda udah punya cucu. 5, alhamdulillah. Kirain saya Bunda ini cucunya loh. Gak kelihatan loh Bunda beneran loh. Ih, Iya, Bun. Boleh. Baper nih, Bu. Iya. Ini ada anak. Ada Nah. anak yang benci banget sama orang tuanya itu karena kelakuan orang tuanya itu pernah bikin malu terus dia sampai terlantar gitu. Nah anak ini apa ya nggak mau sampai ketemu sama orang tuanya itu gitu. Karena saking benci sama Sampai orang bencinya tuanya. semalu juga Ya gitu. Allah. Kelakuan orang tuanya itu nggak bener gitu kan ya. Kadang-kadang jadi kasihan sama anaknya itu Bun. Gimana cara menasehati anak itu gitu Bun. Saya juga Jadi, pengen nangis. iya. Tanya apa? Tanya. Iya. Apa sedih gitu? Kenapa Bun sedih? Keinjak emak. Iya jadi kasihan gitu anaknya, sama anaknya. Gitu. Anaknya Iya. jadi benci sama emak bapaknya. Benci banget sama orang tuanya itu karena ya itu kelakuan orang tuanya itu yang nggak benar gitu kadang-kadang ya dibully sama yang lain juga gitu kan anaknya itu jadi kasihan gimana ngasih nasihat sama anak itu biar dia itu nggak sampai benci banget sama orang tuanya karena mungkin katanya ya sejelek-jeleknya orang tua kelakuannya mungkin nggak boleh dibenci kayak gitu ya Bu. Gitu aja sih Bu. Terima kasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada istilah mantan anak. Mantan pacar mau banyak. Apalagi Bang Melki. Waduh. Aduh. Nggak ada mantan anak, nggak ada mantan orang tua. Gitu ya Bun? Enggak sekarang. Jangan Oh, ya udah, nanti duduk setelah aja. yang satu ini ya. Jangan kemana-mana Bunda, tetap di Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh